Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, berlomba-lomba untuk ke saf depan, memenuhi saf depan dulu di hari Jumat, itu bagian dari fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kepada kebaikan. Jadi termasuk kita yang memilih saf-saf ke depan itu. Biasanya orang-orang awam, arti orang awam itu orang umum ya, orang yang tidak banyak ilmu agama. Ya. Kadang-kadang maju ke depan pun tidak mau, disuruh orang lain. Ditunjuk orang lain ditunjuk, disuruh ke depan. Padahal seharusnya dia yang ke depan, bukan orang lain. Nah, mungkin dia sudah pakai musala gitu kan, supaya musalanya jangan diambil lagi, maka disuruh orang lain. Itu salah. Seharusnya orang lain tadi. Ya, jadi orang lain, seharusnya dia ya, orang lain mengisi dia gitu. Itu cara mengatur saf. Jadi itulah di hari Jumat ini sangat banyak barakahnya kalau seorang muslim itu punya ilmu agama. Jadi punya adab. Jadi pergi ke masjid itu punya adab. Adab itu artinya akhlak, etika. Etikanya mulai dari rumah ya. Kalau seorang ulama itu biasanya salat sunat dulu 2 rakaat di rumahnya. Itu sudah mandi wajib itu. Nah, jadi mandi Jumat itu ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada mengatakan sunat. Mandinya seperti mandi janabat. Jadi semua harus basah niatnya lagi. Lalu menggunakan baju baru, peci. Nah, kalau kita orang Indonesia peci, serban juga boleh. Ya. Kain sarung. Jadi yang sangat utama adalah yang berwarna putih. Ya, itu yang sangat utama. Kalau tidak putih juga boleh, tidak haram. Nah, batik juga boleh, tidak haram. Tetapi harus lihat dulu di batik itu gambar apa. Karena ada batik-batik Indonesia itu yang bergambar patung misalnya. Itu haram tuh. Masa pergi ke masjid ada gambar patung Buddha misalnya di batik, itu haram. Apalagi orang beli batik di Bali misalnya. Sama-sama patung itu. Tidak, kalau kita perhatikan serius baru mirip Buddha rupanya. Itu haram. Atau ada gambar-gambar yang agak porno di baju itu, haram juga. Maka sunat menggunakan baju polos yang bukan batik, baju yang tidak bergambar apa-apa. Kemudian pakai minyak wangi. Kita pergi ke masjid, ada minyak wangi, semprot, kita semprot. Nah, tentu yang berbau standar, jangan berlebih-lebihan. Sampai tak pakai minyak wangi bersin urung, macam-macam minyak wangi. Jadi kita pilih yang standar baunya, yang tidak berlebih-lebihan. Kemudian kita berangkat ke masjid. Lebih utama kita berangkat jalan kaki, karena setiap langkah menuju masjid itu akan dicatat oleh malaikat, diberi pahala banyak sekali. Tapi naik Honda juga boleh, naik kendaraan roda 2, roda 4 silakan. Pahalanya bisa kurang. Cuma kalau jauh tempatnya, itu lebih utama kita naik kendaraan. Kenapa? Jangan sampai kita nanti capek betul. Keluar keringat, ya. Keluar keringat 2 kilometer kita pergi ke masjid saja. Sampai di masjid sudah lelah kita. Maka lebih utama pakai kendaraan. Begitu sebenarnya cara ibadah. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, nampaknya sudah ada SMS, kita baca dulu. Iya, ini bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
Apa hukumnya anak-anak muda sekarang misalnya menggunakan baju yang ada sablon di belakangnya? Ada bahasa Inggris kadang-kadang, ada bahasa Indonesia, dan yang paling gawat lagi kadang-kadang produk tertentu, iklan Ustaz. Mereka pergi ke masjid, baik hari Jumat maupun waktu-waktu yang 5 waktu itu. Wassalam Fauzan di mana Aceh. Iya, Bapak Fauzan. Inilah yang tidak bagus. Makruh. Boleh tapi makruh, ya. Ada juga ulama yang berpendapat haram. Itu sangat tegas, ya. Haram tuh. Iklan-iklan orang kita gunakan. Tulisan-tulisan yang tidak jelas apa maknanya bahasa Inggris itu kan. Kan bahasa Inggris kadang-kadang enggak tahu kita apa maknanya. Jadi orang-orang lain berdosa. Karena orang lain selalu melihat ke punggung kita itu. Bahasa Aceh ruang tanya. Kalau ruang tanya kamu tulis nah. Sedang sembahyang aku baca leur. Maka dalam Islam itu tidak bagus. Jangan gunakan dalam salat. Bentuk-bentuk iklan. Apalagi zaman sekarang itu ada calik-calik, gambar calik misalnya pilih saya gitu kan. Pilih saya gitu. Coblos saya, itu tidak bagus digunakan. Jadi bukan pakaian salat itu. Jadi letakkan sesuatu pada tempatnya. Mana pakaian salat, mana pakaian kerja, mana pakaian politik. Jadi harus jelas. Tapi untuk salat, pakaian kita diutamakan oleh Rasulullah yang putih bersih. Itu sunat. Baik pemirsa TV, sudah masuk satu lagi ya. Kita baca lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu. Suami saya ada pergi ke Jumat Ustaz, tapi selalu terlambat. Harus berkali-kali saya suruh Ustaz. Sudah azan, baru dia berangkat azan kedua. Jadi begitulah terus menerus. Susah sekali saya rubah sikap suami saya itu Ustaz. Bagaimana bimbingan Ustaz? Wassalam, ibu hamba Allah. Ada namanya, jadi saya sembunyikan ya. Nanti jangan marah istrinya. Begini Bu, itu sikap suami itu di satu sisi alhamdulillah dia mau salat Jumat. Karena ada suami-suami yang tidak mau salat Jumat gitu. Tapi suami ibu alhamdulillah mau salat Jumat. Cuma yang belum betul adalah terlambatnya gitu ya, terlambat. Jadi bisa jadi ibu ajak suami untuk mengaji ke masjid misalnya. Nanti ulama atau tengku-tengku akan ceritakan fadilat salat Jumat. Atau ibu sendiri yang membeli buku, katakanlah buku itu pedoman salat ya. Atau buku-buku lain, salat lengkap gitu ya. Atau kunci ibadah gitu. Di dalam buku-buku itu, di dalam kitab-kitab itu dijelaskan fadilat Jumat. Misalnya di dalam kitab Masailal juga ada, di dalam kitab Siratal Mustaqim, Sabilal Muhtadin, atau dalam kitab-kitab lain semua ada tentang fadilat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada kelebihan salat. Ketika nanti sang suami tahu pergi lebih cepat itu lebih besar pahalanya, insyaallah sang suami tidak akan lambat lagi. Tidak akan lambat lagi. Ibu ajak-ajak jangan pergi dulu. Enggak mau. Saya kejar pahala yang besar. Jadi bagus Bu, itu perlu waktu, tapi suami ibu ada salat Jumat itu sudah sangat bagus. Karena kalau ada laki-laki yang tidak mau salat Jumat, itu dosa besar.
karena salat Jumat itu fardu ain. Kalau disia-siakan saja 3 kali berturut-turut tidak mau salat Jumat, Allah akan mencap sifat kemunafikan di hatinya. Itu sangat berbahaya. Kalau sikap munafik itu, mereka kan berani menipu Allah ya. Allah ditipu, Nabi ditipu, manusia juga akan ditipu oleh orang itu. Istri pun akan ditipu. Maka sebelum suami kita menjadi orang-orang munafik, ya, tugas juga bagi kita sebagai seorang istri, ya, untuk mengajak suami supaya jangan tinggal salat Jumat. Nah ini penting sekali kita tahu ya, penting sekali. Suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab untuk menyuruh anak laki-lakinya, untuk menyuruh suaminya, untuk menyuruh anak laki-lakinya yang sudah balik supaya segera cepat-cepat salat Jumat. Siapa lagi yang tidak wajib salat Jumat? Yang disebut dengan budak, hamba sahaya, itu tidak wajib juga. Yang pertama tadi kan anak-anak, yang kedua hamba sahaya. Tapi sekarang hamba sahaya itu seperti tidak ada lagi ya. Artinya semua laki-laki wajib salat Jumat karena hamba sahaya itu tidak ada lagi. Bahasa Aceh lamin, lamin, orang yang bisa dijual beli oleh yang punya. Jadi dia tidak wajib salat Jumat. Salat wajib 5 waktu wajib bagi hamba sahaya. Cuma pergi Jumat saja tidak wajib. Dia boleh salat zuhur 4 rakaat di tempat dia bekerja, di ladang atau di sawah atau di kandang unta, dia mengembala unta misalnya, atau di kandang lembu di gunung sana. Dia tidak perlu turun untuk salat Jumat. Tapi masalahnya sekarang kan tidak ada lagi lamit itu, tidak ada lagi hamba sahaya itu. Dan yang ketiga, ada yang kelompok yang tidak wajib salat Jumat, perempuan, ya. Jadi ibu-ibu, emak-emak, tidak wajib salat. Tapi salat zuhurnya tidak gugur. Salat zuhur di rumah. Bagaimana kalau seorang ibu dia ingin ke masjid? Kebetulan di masjid itu ada ibu-ibu yang salat Jumat. Iya, ibu-ibu sudah salat Jumat di masjid, gugur juga salat zuhurnya, tidak perlu lagi salat zuhur. Karena dia sudah pergi ke masjid, walaupun tidak wajib. Kan tidak wajib. Tetapi ketika dia datang salat Jumat, mendengar khutbah, sudah gugur salat zuhurnya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, yang keempat orang yang tidak wajib salat Jumat, orang yang kehilangan akalnya alias majnunah. Orang gila laki-laki dan orang gila perempuan. Orang gila perempuan memang walaupun tidak gila tidak wajib. Tapi orang laki-laki yang hilang akalnya tidak wajib salat Jumat. Gila, tidak wajib. Lalu apa hikmah ya? Apa hikmahnya salat Jumat itu? Nah, kita cari, ini ada SMS. Ya. Boleh juga di telepon langsung, ya. Di telepon langsung boleh juga. SMS juga boleh, WA juga boleh. Kita cari yang SMS dulu ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, kami tunggu SMS berikutnya. Kemana ini sudah lari? Wah, sudah masuk lagi. Saya baca dulu SMS ini.
menari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang telat datang Jumat, yakni ketika khatib sudah naik ke mimbar, dan orang tersebut salat sunat tahiyatul masjid dulu? Apakah orang tersebut sah Jumatnya? Sedangkan ia tidak sempurna lagi mendengarkan khutbah karena ia melakukan salat sunat tahiyatul masjid. Terima kasih Ustaz. Ini dari siapa? Tidak disebut namanya, tidak apa-apa. Ya. Kalau kita terlambat datang hari Jumat, khatib sedang berkhutbah, masuklah saja ke masjid dan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, tetapi dipercepat salatnya. Dipercepat dalam makna yang sunat-sunat ditinggalkan saja. Misalnya takbiratul ihram, setelah itu jangan dibaca, langsung aja bismillah, langsung saja al-fatihah. Kemudian kalau dibaca ayat qul huwallahu ahad saja, atau tidak dibaca ayat juga boleh. Pokoknya dipercepat. Setelah itu langsung mendengar khutbah. Itu caranya. Berdasarkan hadis Nabi, kalau kamu datang ke masjid, salat tahiyat masjid 2 rakaat dulu. InsyaAllah tidak mengurangi pahala salatnya. Pahalanya tetap utuh. Yang penting jangan duduk langsung. Tapi ada juga orang yang saya lihat dia langsung duduk. Dia berarti tidak belajar bagaimana pentingnya salat tahiyatul masjid. Nah, selanjutnya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari guru saya, ya. Dari Bapak Hashim, ya. Dari Bapak Hashim di Ketapang. Ustaz, ada juga hadir ibu-ibu untuk salat Jumat, ya. Ada khatib yang keliru. Khatib menyebutnya hadirin wal hadirat. Itu bagaimana Ustaz? Ya, itu tidak disengaja barangkali ya. Khatib itu kadang-kadang kurang sehat, darahnya naik, darah tingginya naik. Ya, ada khatib yang hadirin wal hadirat. Itu nggak usah, hadirin saja. Hadirin rahimakumullah. Karena walaupun ada perempuan nggak usah disebut hadirat. Hadirin saja. Tapi ada juga khatib yang memang kadang-kadang lupa, ya. Lupa. Setelah assalamualaikum langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia berkhutbah, tidak duduk sunat di atas mimbar. Sehingga muadzin itu tidak bisa adzan. Itu perlu ditegur. Biasanya khatib-khatib senior yang sudah tua itu ada yang lupa gitu. Jadi perlu ditegur supaya duduk dia dulu. Duduk. Setelah assalamualaikum duduk, lalu azan. Iya. Dari Tengkudin di mana ini? Di Tungkup, ya. Dari Tengkudin di Tungkup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah benar Ustaz? Setelah salat zuhur kita harus salat iyadah zuhur. Padahal saya belum mendapatkan dalil yang kuat untuk itu. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam. Nah, Tengkudin ini Tengkup. Itulah yang terjadi di dalam masyarakat, ya. Setelah salat zuhur, setelah salat Jumat di iqamat lagi, dan mereka salat Iadah artinya mengulangi salat zuhur. Dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah memang ada itu. Dengan catatan dianggap tidak ada 40 ahli Jumat. Itu yang pertama. Yang kedua,
diperkirakan ada ahli Jumat tapi bukan mukimin, bukan orang yang menetap, musafir dia itu. Jadi musafir, masjid di dekat jalan raya, musafir. Maka mereka menganggap tidak sah salat Jumat. Lalu mereka salat zuhur kembali, ya dah zuhur. Jadi petunjuk itu ada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, juga warisan dari ulama-ulama besar, warisan dari guru-guru pesantren. Jadi bagi kita hormati saja mereka itu, biar begitu. Tapi bagi orang yang tidak melakukannya juga kita hormati. Bagi mereka juga sebuah keyakinan hari Jumat tidak ada lagi salat kecuali zuhur, itu tidak ada lagi salat zuhur kecuali sudah diganti oleh Allah dengan salat Jumat 2 rakaat ditambah dengan khutbah 2 rakaat. Jadi yang baik bagi kita adalah belajar terus, belajar sehingga kita memiliki satu keyakinan, atau dua-dua dari dua macam itu pun tidak bermasalah. Ya. Kalau ada orang yang berpendapat dua-dua itu benar, model dua-dua itu benar, masing-masing ada dalilnya, tidak masalah. Allah akan menerima amal dia. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Misalnya ada orang yang yakin salat tarawih itu 8 rakaat, dia lalu melaksanakan 8 rakaat, juga diterima oleh Allah. Ada orang yang yakin salat tarawih itu 20 rakaat. Imam-imam 4 itu 20 rakaat salatnya misalnya. Ibnu Taimiyah juga 20 rakaat salatnya. Maka mereka melaksanakan salat tarawih itu 20 rakaat, juga diterima oleh Allah. Tapi ada juga orang yang yakin dua-dua itu yakin. Yang 8 juga benar, yang 20 juga benar. Dua-dua dikerjakan di bulan Ramadan itu. Kadang-kadang dia salat 8 rakaat, kadang-kadang dia salat 20, juga diterima sebenarnya. Yang tidak diterima oleh Allah ketika saling berdakwah dakwi, saling menegangkan orang leher, saling menuduh orang lain tidak benar. Yang benar hanya dirinya. Begini juga tentang salat ibadah zuhur ini. Anak-anak pesantren, orang-orang desa itu yakin karena petunjuk dari guru-guru mereka. Lalu mereka kerjakan di masjid jami' mereka itu. Setelah salat Jumat mereka ibadah zuhur lagi. Silakan, biar begitu. Karena ada gurunya mereka juga. Kita di kota yang salat di masjid-masjid besar ini tidak ada lagi salat ibadah zuhur, ya. Benar juga, Allah akan menerima. Akan menerima. Yang penting salat itu mukhlishina lahuddin. Ikhlas, ya. Dalam beragama. Iya. Satu lagi SMS, ya, dari Marmus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya suara Ustaz sangat parau, ya. Iya betul Marmus. Sedang bersuara parau nih. Ustaz, saya ingin bertanya. Apa hukumnya kalau khatib itu hanya pandai bicara kepada orang lain, tetapi khatib itu tidak menjadi teladan bagi jamaahnya. Dalam akhlaknya kasar, kesombongan misalnya, dan dalam khutbahnya ada hawa. Wassalam, Marmus. Ya Pak Marmus, ya. Ada khatib begitu. Kalau ada khatib begitu, memang harus, khatib itu harus sesuai, ya, perkataannya dengan perbuatannya. Kalau tidak, dia akan berdosa. Jadi kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya. Besar sekali dosa orang-orang yang mengatakan kamu kerja begini, tapi dia yang bersangkutan itu tidak mengerjakannya. Misalnya salat jamaah di masjid. Khatib itu enggak pernah salat jamaah. Tadi mana dia? Tidur di rumah.
tapi disuruh orang tolak jamaah. Nah, itu berdosa khatib itu. Nah, khatib itu harus menjadi teladan bagi orang di sekelilingnya. Kemudian si khatib itu harus mengajak orang bil hikmah, lemah lembut, dengan suara yang baik, dengan kata-kata yang jelas. Ya. Tidak boleh juga khatib menggunakan mimbar suci itu. Jadi mimbar Jumat itu suci. Tidak boleh seorang khatib mempropaganda hawa, jadi fitnah di situ, menjelek-jelekkan golongan tertentu, memuji golongan dirinya, itu tidak boleh. Di khutbah itu nasihat di khutbah itu, bukan kampanye, bukan propaganda, bukan hawa. Isi khutbah itu supaya sejuk semua orang, supaya nyaman, supaya jamaah itu kalau pulang dari masjid dia punya ilmu baru, tersentuh hatinya untuk memperkuat imannya. Bukan pulang dari masjid justru dia itu mencurigai orang lain, menganggap orang lain. Kalau kita ingin bicara tentang khilafiyah, tentang organisasi, tentang politik, siasah, jangan di atas mimbar, di balai. Jawab dengku ke begah. Yang dengku dayawan dia tak ilmu tentang politik, ilmu siasah, buat kitab besar, kitab siasah Al-Mawardi, ya, kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Semua dijelaskan masalah politik itu, tetapi di balai, di madrasah, di tempatnya, bukan di masjid. Baik pemirsa Hajah TV yang dirahmati Allah, kita kembali ke hari Jumat ini. Ya. Waktu kita masuk masjid, tidak boleh lagi ngomong apa-apa. Tidak lagi boleh ngomong apa-apa. Diam, berzikir kepada Allah. Ya, pemirsa Hajah TV, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.